Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil laporan implementasi teknologi 5G untuk transportasi umum bus di Jakarta. Sebelum memulai lebih dalam, ini merupakan rangkaian poin-poin isi presentasi kami. Dimulai dengan latar belakang dan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang berisi spesifikasi teknologi 5G dan syarat implementasi, atau lebih tepatnya fasilitas pendukung untuk keberlangsungan teknologi 5G. Lalu skop dan metode penelitian, kemudian pembahasan utama akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu transportasi umum 5G di Guangzhou dan nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk implementasi teknologi 5G untuk transportasi umum di Jakarta. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, teknologi 5G bukan merupakan hal yang asing. Teknologi 5G ini lebih canggih dibandingkan jaringan generasi sebelumnya, dengan memberikan kecepatan yang lebih tinggi, latensi rendah, kapasitas besar, dan lain-lain. Maka dari itu, teknologi 5G ini sering dipakai untuk pengembangan aplikasi seperti IoT, AR, atau VR. Namun, dalam penerapannya, tentu teknologi ini membutuhkan fasilitas yang berbeda dari generasi sebelumnya, atau berarti harus ada investasi yang cukup besar. Hal inilah yang menyulitkan pemerataan jaringan 5G di seluruh Indonesia, sehingga hanya beberapa daerah saja yang dapat merasakan jaringan 5G, terutama daerah dengan mobilitas tinggi, seperti Jakarta. Akan sangat disayangkan jika teknologi 5G di Jakarta tersebut tidak digunakan. Maka dari itu, kami melakukan penelitian mengenai implementasi 5G untuk meningkatkan keefisienan, kenyamanan, dan keamanan transportasi umum di Jakarta, terutama bus. Pada slide ini dapat dilihat tabel yang membandingkan teknologi 5G dengan generasi sebelumnya, yaitu 4G. Di sini dapat dilihat bahwa memang benar teknologi 5G lebih unggul dari segala aspek. Salah satunya ada spektrum efisiensi, di mana efisiensi 5G 3 kali lipat lebih tinggi daripada 4G. Nah, walaupun teknologi 5G unggul dari segala aspek dibandingkan 4G, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan 5G, yaitu fasilitas pendukung. Teknologi 5G sendiri membutuhkan fasilitas yang berbeda dengan 4G, sehingga harus ada investasi untuk memperbarui beberapa fasilitas. Fasilitas utama yang harus diperhatikan adalah GNB. GNB adalah komponen yang menghubungkan perangkat user dengan jaringan inti radio 5G. Lalu ada pula Edge Computing Nodes yang tentunya berada lebih dekat dengan user, sehingga kegiatan proses data dapat dilakukan di sana dan lebih cepat. Hal cukup penting lainnya adalah cells, di mana cells ini ada 3 jenis, yaitu makro, mikro, dan small cells, yang saling melengkapi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sinyal. Macro cells mencakup wilayah yang luas seperti pedesaan. Micro cells memperkuat jaringan di area kepadatan seperti perkotaan, dan small cells menangani lingkungan padat seperti gedung perkantoran. Cells ini berhubungan erat dengan masif MIMO yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan di daerah padat. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membicarakan skop dan metode penelitian kami. Skop dari penelitian kami ini meliputi Transjakarta di seluruh wilayah Jakarta, dan kami akan menitik beratkan pada aspek cakupan jaringan atau coverage, kapasitas atau capacity, latency, kualitas layanan atau quality of service, dan dampak yang akan dihasilkan oleh penelitian kami. Kemudian untuk metode penelitian, kami akan menggunakan metode studi pusaka sebagai landasan teori kami, kemudian membandingkan studi kasus nanti serupa dengan hipotesisnya. Selanjutnya, kami membicarakan implementasi serupa yang sudah ada, yaitu transportasi umum 5G di Guangzhou. Nah, untuk sistem transportasi Guangzhou ini memanfaatkan teknologi 5G untuk menciptakan ekosistem transportasi pintar. Dengan populasi lebih dari 20 juta, kota ini mengatasi tantangan efisiensi dan keselamatan operasional melalui komunikasi real-time antara transportasi seperti kereta bawah tanah, kereta cepat, dan juga bus.
Kemudian pemantauan berbasis 5G yang mendeteksi resiko kecelakaan dini akan membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi umum 5G, serta memodernifikasikan transportasi untuk keberlanjutan dan kenyamanan pengguna-pengguna. Nah, untuk senario deploy-nya di dalam transportasi akan ada penggunaan jaringan 5G yang memungkinkan komunikasi antara kereta antara kereta bawah tanah dan pusat komunikasi secara real time untuk memantau posisi kereta, kecepatan, dan kondisi jalur dengan lebih akurat. Kemudian ada juga integrasi infrastruktur transportasi dengan mengintegrasikan berbagai jenis transportasi untuk komunikasi dan berbagai data secara langsung melalui teknologi 5G, termasuk pemantauan kondisi struktural jembatan dan pengaturan rute bus yang jauh lebih efisien dibandingin sebelumnya. Kemudian kami juga menyediakan manfaat teknologi 5G bagi pengguna. Nah, dengan pemanfaatan teknologi 5G yang pada umumnya memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dan latency yang lebih rendah dibandingin koneksi-koneksi sebelumnya, akan menciptakan teknologi penentuan posisi dalam ruangan yang memungkinkan penumpang menemukan titik-titik penting di stasiun tanpa harus bergantung pada GPS pada biasanya, seperti biasanya. Oke, untuk di Guangzhou sendiri, jaringan 5G itu sudah mencakup di seluruh area, khususnya di area metropolitan di Guangzhou, yang mana dia memastikan konektivitas yang kuat di semua jalur transportasi utama, di mana itu yang mendukung terjadinya berjalannya transportasi 5G di sana. Hal ini juga didukung fakta bahwa jaringan 5G di Cina sudah mencakup lebih dari 90% desa-desa dan semua kota sudah tercover. Integrasi ini sangat penting karena Guangzhou memiliki populasi melebihi 20 juta orang, menjadikannya salah satu wilayah metropolitan terpadat di Cina. Oke, untuk kapasitinya, dengan kemampuan untuk mendukung jutaan perangkat secara bersamaan, jaringan 5G di Guangzhou mampu menangani volume data yang tinggi dari berbagai sensor dan perangkat IoT yang digunakan dalam sistem transportasi. Faktor ini sangat kritikal karena sistem transportasi modern memerlukan data yang aktual dan tepat waktu untuk mengoptimalkan operasinya. Penggunaan network slicing dalam jaringan 5G memungkinkan alokasi sumber daya yang efektif sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan mengurangi biaya operasional. Lalu untuk latensinya sendiri, implementasi 5G itu mengurangi latensi secara signifikan dibanding generasi pendahulunya atau tidak memakai 5G atau 4G sama sekali. Hal ini memungkinkan komunikasi real-time antara kendaraan dan infrastruktur menjadi lebih cepat. Latensi rendah ini juga sangat penting untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan respon instan seperti deteksi dini, risiko kecelakaan, dan pengawasan trafik. Di Guangzhou misalnya, latensi yang ditekan telah meningkatkan tingkat deteksi risiko kecelakaan sebanyak 20%, serta memperbaiki efisiensi pengawasan trafik dengan cara yang signifikan. Kita lanjut membahas tentang quality of service. Yang pertama itu informasi waktu nyata atau real time. Proyek ini meningkatkan kualitas layanan bagi penumpang dengan menyediakan informasi real time seperti navigasi dalam stasiun dan pengalaman internet berkecepatan gigabit selama perjalanan. Pasca implementasi 5G, penumpang di Guangzhou dapat menikmati internet gigabit saat berada di stasiun, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan lancar dan stabil. Selain itu, posisi user dapat dicari bahkan tanpa GPS sekalipun, menggunakan teknologi lokalisasi dalam ruangan yang canggih, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Hal yang kedua adalah efektivitas operasional dalam sistem transportasi 5G di Guangzhou. Implementasi jaringan 5G di Guangzhou telah membawa perubahan signifikan dalam efektivitas operasional sistem transportasi, terutama dalam pengelolaan armada. Dengan dukungan komunikasi real-time, sistem manajemen transportasi kini dapat melakukan penjadwalan dan pengaturan rute secara lebih efisien. Contohnya dalam hal ini adalah penerapan sistem pemantauan berbasis 5G untuk kereta api.
yang memungkinkan operator untuk memantau kondisi kereta dan jalur secara langsung, sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Data yang dikumpulkan juga digunakan untuk pemeliharaan prediktif yang telah mengurangi waktu henti kereta dan meningkatkan efisiensi operasional hingga 10% tanpa menambah jumlah armada. Dengan demikian, teknologi 5G tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tapi juga mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti yang tercermin dalam pengurangan waktu pemrosesan penumpang dan peningkatan kapasitas pengoperasian kereta yang lebih baik. Yang ketiga adalah optimasi sumber daya. Implementasi 5G juga telah meningkatkan efektivitas operasional sistem transportasi di Guangzhou. Misalnya proses scheduling bus telah direduksi dari minggu menjadi hari saja, sedangkan kapasitas harian meningkat sebesar 10% tanpa penambahan armada bus. Selain itu, jumlah staf produksi frontal telah berkurang dari awalnya 215 menjadi 150 orang. Nah, ini juga berdampak pada biaya operasional yang semakin hemat atau kecil dan meningkatkan produktivitas. Untuk impact dan statistik di sistem 5G di transportasi Guangzhou, itu memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan 20 juta penduduk, serta industri transportasi dan lembaga pemerintah setempat. Penerapan teknologi ini mencakup kereta bawah tanah, kereta api berkecepatan tinggi, dan bus umum, yang kini beroperasi dengan efisiensi lebih tinggi, manajemen berbasis otomatisasi, serta lingkungan kerja yang lebih aman dan ramah pengguna. Guangzhou Metro, sebagai sistem transportasi utama kota, sudah mencakup 16 jalur sepanjang 621 km dengan rata-rata 11,5 juta penumpang harian pada semester pertama di tahun 2022. Layanan bus kota turut mendukung mobilitas dengan 1.280 jalur dan total area jalan beraspal sebesar 191 km persegi. Meskipun demikian, skala besar sistem transportasi ini menghadirkan sejumlah tantangan, seperti untuk tantangan sendiri itu seperti kebutuhan akan efisiensi operasional, keselamatan dan kenyamanan penumpang, serta pengelolaan sumber daya untuk keberlanjutan. Sejak tahun 2020, melalui kolaborasi dengan China Mobile dan ZTE, sistem transportasi tradisional di Guangzhou telah ditingkatkan menjadi sistem transportasi pintar berbasis 5G. Teknologi ini menawarkan peningkatan efisiensi, keamanan, dan navigasi melalui fitur bandwidth besar, latensi rendah, serta teknologi positioning indoor yang canggih, mendukung tujuan keberlanjutan dan modernisasi sistem transportasi kota. Berdasarkan konsep transportasi umum di Guangzhou yang menggunakan teknologi 5G, kami percaya bahwa konsep tersebut dapat diterapkan di Jakarta untuk transportasi umum Transjakarta. Hal tersebut dikarenakan pemetaan jaringan 5G di Jakarta sudah cukup baik, walaupun belum sempurna dan masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar konsep pengimplementasian teknologi 5G ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum membahas hal tersebut lebih lanjut, berikut merupakan flowchart yang menggambarkan konsep kami dalam memanfaatkan teknologi 5G untuk Transjakarta. Diawali dengan pengumpulan data dari sensor IoT dan kamera yang ada di jalanan, data tersebut akan dikirimkan ke 5G Edge terdekat untuk diolah. Jika tidak ada masalah dengan data tersebut, data akan dilanjutkan ke GNB untuk diolah lebih lanjut. Akan ada dua kegiatan yang terjadi secara paralel. Pertama, data akan langsung dikirimkan ke autonomous vehicles yang berupa bus melalui V2X atau Vehicle to Everything. Kedua, data akan dikirimkan ke 5G cloud system yang nantinya diolah lebih lanjut menggunakan bantuan AI untuk membuat keputusan terbaik. Kemudian, hasil keputusan tersebut dikirimkan kembali ke GNB melalui cloud system dan siap untuk dikirimkan ke V2X atau core network untuk digunakan dalam network slicing. Setelah network slicing, data akan dikirimkan ke bus dan user, di mana user dapat melihat jadwal bus dan memberikan feedback untuk bus tersebut. Data tersebut nantinya juga akan dikirimkan ke sistem monitor dan dipakai sebagai dataset untuk AI sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan AI untuk ke depannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan teknologi 5G dapat bekerja secara optimal di Jakarta. Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep serupa di Guangzhou, kami menetapkan 5 aspek penting tersebut, yaitu coverage, capacity, latency, quality of service, dan impact.
Untuk aspek coverage dan capacity, seperti yang kita ketahui, jaringan 5G di Jakarta belum sempurna dan belum merata ke seluruh daerah, serta kapasitasnya terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti infrastruktur yang kurang merata, keterbatasan spektrum frekuensi, dan sebagainya. Masalah ini dapat diatasi dengan pemasangan fasilitas pendukung seperti sales pada bangunan yang sudah atau akan dibangun di Jakarta dan penggunaan Massive MIMO yang memanfaatkan antena dalam jumlah besar. Kedua solusi ini dapat memperluas cakupan dan kapasitas jaringan 5G sehingga memastikan konektivitas tetap stabil bahkan di area yang memiliki banyak pengguna. Tentu solusi ini akan membutuhkan biaya yang besar. Namun, solusi ini akan sangat membantu untuk meningkatkan keefisienan, kenyamanan, dan keamanan pengguna Transjakarta. Untuk aspek latency dan quality of service, konsep ini menggunakan teknologi 5G, sehingga penyampaian informasi akan terjadi secara real-time dengan latensi yang rendah. Kemampuan teknologi 5G ini memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi bus dan waktu estimasi kedatangannya dengan lebih akurat, serta menikmati layanan internet yang cepat. Kemampuan 5G ini juga memungkinkan perangkat IoT untuk mendeteksi suatu potensi bahaya dengan lebih cepat, sehingga dapat langsung diproses dan pihak emergensi seperti ambulans, polisi, atau pemadam kebakaran dapat langsung dihubungi untuk menangani potensi bahaya tersebut. Untuk aspek impact, dengan menerapkan teknologi 5G untuk Transjakarta, tentu akan membawa dampak positif dan negatif. Harapannya, dampak positifnya adalah mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keefisienan dalam penggunaan Transjakarta dengan penyampaian informasi yang real-time dan akurat. Namun, terdapat beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi dan perlu diperhatikan, seperti pengeluaran dana yang terlalu besar untuk implementasi, peningkatan konsumsi energi, interferensi sinyal di area padat, dan potensi ancaman terhadap keamanan data pengguna. Jadi, kesimpulan dari laporan kami adalah teknologi 5G cocok dan dapat diimplementasikan di Jakarta karena dapat meningkatkan mobilitas dengan mengembangkan kualitas layanan Transjakarta. Meskipun membutuhkan pengeluaran dana yang cukup besar untuk pemasangan fasilitas pendukungnya seperti JNB dan sales, penggunaan teknologi 5G untuk Transjakarta ini akan memberikan kenyamanan, keefisienan, dan keamanan yang lebih baik bagi penggunanya. Sekian presentasi laporan implementasi teknologi 5G dari kelompok kami. Sekiranya ide implementasi ini dapat dipertimbangkan atau dapat digunakan untuk ke depannya. Terima kasih.